Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Anissa Indriana Safira. You can call me Anissa with student number 200321100004. And I'm here to explain about my final exam in marketing management focus on water apple commodity in Madura atau komoditas jambu air yang ada di Madura. And next slide. Water apple as the leading commodity in Sampang, Madura. Camplong water apple is a leading horticultural commodity in Sampang Regency. As a leading horticultural commodity in Sampang Regency, Camplong water apple is able to provide income for the people in Sampang Regency. This is because the selling price is higher when compared to other commercial fruits, such as local mangoes and orange. Camplong water apple is a local variety that is widely cultivated in Camplong district. In addition, the Camplong water apple has advantage, namely thick flesh, relatively sweet taste, no seeds, and shiny white skin color. And an average weight of water apple is 80 to 100 gram per fruit. Jadi untuk komoditas dari jambu air yang ada di Camplong Madura ini sendiri memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan oleh masyarakat sekitarnya. Karena rasanya yang manis, tidak memiliki biji yang terlalu besar, dan daging buahnya yang tebal serta kulit buah yang bersih dan putih. Kemudian consumer preference and customer values. So, based on the results of research and discussion that have been carried out by Ningsih and friends regarding the positioning of the Camplong guava, the results are that consumer preference. Jadi ada beberapa poin di sini yang saya akan sampaikan terkait preferensi konsumen pada komoditas jambu air itu sendiri. Yang pertama ada harga yang murah, di mana harga yang murah ini menempati persentase 74,66%. Kemudian cita rasa yang enak dengan persentase 92%. Kemudian aroma 76%, ukuran atau bentuk dengan persentase 68%, warna yang bersih dengan persentase 84%, daya tahan 72% dan manfaatnya 85,33%. Jadi berdasarkan preferensi konsumen, di sini dapat kita lihat bahwa cita rasa yang enak itu memiliki persentase yang paling tinggi daripada variabel-variabel lainnya. Kemudian disusul oleh variabel manfaat dari komoditas jambu air itu sendiri, dan warna yang bersih, kemudian aroma, harga yang murah, dan daya tahan pada posisi terakhir. Kemudian customer values, jadi good taste, relatively sweet, crunchy when chewed, clean and fragrant, thick flesh, seedless, shiny white skin color. Jadi ada beberapa poin di sini yang memang terdapat yang menjadi nilai bagi para konsumen untuk membeli produk jambu air di Camplong Madura ini sendiri, Camplong Sampang Madura. Yang pertama, rasanya yang enak, yang cenderung manis, renyah ketika dikunyah, yang bersih dan juga aromanya yang harum. Kemudian jambu air di desa di Camplong Sampang Madura ini memiliki daging buah yang tebal, tidak memiliki biji yang banyak, dan juga memiliki warna kulit yang bersih dan putih, sehingga ini menjadi nilai plus bagi para konsumen untuk membeli produk atau membeli komoditas jambu air yang ada di Camplong Sampang Madura ini sendiri. And in the next slide, marketing model, selling skills, and personal skills. For selling skill, there are 3 points. 1. Conduct discussion with customers and improve negotiation skills. 2. Reveal implied customer needs while maintaining an attitude. 3. Product appearance is arranged more attractive. And for the personal skills, 1 is communication skills to attract buyers' attention. 2. Build communication and overcome buyer obstacles. And 3.
the ability of the sellers to explain the benefits of the product to the buyer. Jadi ada beberapa poin-poin di sini yang menjadi selling skill yang masuk dalam selling skill dan personal skill untuk model marketing atau model pemasaran yang digunakan pada penjualan atau pemasaran komoditas jambu air yang ada di Camplong Sampang Madura ini sendiri. And the next slide, langkah-langkah persiapan untuk pasar ekspor. Yang pertama, for the first is preparing products and export destination countries by conducting research. Jadi sebelum kita menjual produk-produk ini ke dalam pasar luar negeri atau pasar internasional, kita harus melakukan riset terlebih dahulu terkait kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di luar negeri. Yang kedua, yaitu prepare products to be exported and adapted to existing standards. Jadi, mempersiapkan produk yang akan diperjualbelikan untuk diekspor dan harus disesuaikan dengan standar komoditas atau produk berdasarkan standar yang ada di daerah yang akan dituju. Third, looking for correspondent importers. Fourth, prepare the necessary documents. Jadi, kita sebelum melakukan ekspor juga harus mempertimbangkan dokumen-dokumen apa saja yang akan dibutuhkan dalam proses ekspor itu sendiri. And the last is preparing promotional tools. Jadi kita juga harus menyiapkan alat-alat promosi atau bentuk-bentuk promosi yang dapat menjual atau mengenalkan produk kita secara lebih luas. And so that I can say that there is no commodity that is not potential, because all of them are almost in demand in the market, and business people can always take advantage of social media and the global marketplace to promote products. And next slide, recommendation. Jadi recommendation for marketing development of Camplong Madura water apple commodity. Jadi di sini terdapat beberapa poin yang dapat kita rekomendasikan pada pemasaran untuk mengembangkan komoditas jambu air yang ada di Camplong Sampang Madura itu sendiri. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, yang dalam hal ini yaitu petani, learning and training. Jadi setelah kita melakukan pelatihan, kita juga harus mengembangkan kemampuan-kemampuan dari para petani itu sendiri. Yang ketiga, administrasi keuangan. Jadi untuk mengembangkan pemasaran atau bisnis dari komoditas jambu air ini sendiri, kita juga harus memperhatikan keuangan terkait pemasukan dan juga pengeluaran dari para petani dalam melakukan usahanya. Yang ketiga yaitu diversifikasi pengolahan komoditas, di mana ketika kita ingin melakukan ekspor, tentu saja kita tidak bisa selalu mengandalkan dengan komoditas yang asli. Kita juga harus melakukan diversifikasi pengolahan komoditas sehingga komoditas itu dapat bertahan lebih lama, seperti dijadikan keripik, sirup dan sebagainya, sehingga produk itu ketika akan diekspor ke pasar luar negeri memiliki daya tahan yang lebih lama. Kemudian mengemas kemasan menjadi lebih menarik. Jadi kemasan itu menjadi salah satu poin yang dilihat pertama kali oleh para konsumen, sehingga para pelaku usaha jambu air ini sebaiknya dapat mengemas produknya, komoditas ini dengan kemasan yang lebih menarik dan tidak sama dengan penjual atau pengusaha-pengusaha lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu memperluas jangkauan pemasaran, salah satunya dengan cara melakukan ekspor tadi. And there is quotes of the day. It is thus with farming. If you do one thing late, you will be late in all your work. And the last, the ultimate goal of farming is not the growing of crops, but the cultivation and perfection of human beings. Jadi ada beberapa quotes di sini terkait pertanian. Jadi ketika Anda melakukan suatu kegiatan pertanian dengan melakukan sesuatu dengan terlambat, maka kamu akan terlambat di keseluruhan pekerjaan yang kamu lakukan. Dan tujuan utama melakukan pertanian itu tidak hanya untuk mengembangkan tanaman saja, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kesempurnaan dalam menjadi
manusia, seperti itu. Dalam menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for your attention. Stay safe and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.